Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku. Pada hari ini Ibu akan membahas tentang runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet merupakan salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia Kedua pada tahun 1947 sampai 1991. Uni Soviet menjadi pusat dari aliansi negara komunis Blok Timur selama Perang Dingin. Hingga awal tahun 1991, Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia. Masa kejayaan Uni Soviet tidak mampu bertahan lama. Setelah 69 tahun berdiri, Uni Soviet mengalami keruntuhan pada bulan Desember 1991. Keruntuhan Uni Soviet ini bermula dari kemerosotan ekonomi pada sekitar tahun 1980. Kemerosotan ekonomi tersebut berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan Uni Soviet. Secara khusus, faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet yaitu: 1. Munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunis. Yang kedua, sistem ekonomi sentralistik yang diterapkan menyebabkan susahnya pemerataan, kesejahteraan, dan perkembangan ekonomi daerah. Yang ketiga, korupsi di kalangan partai komunis dan pemerintahan semakin marak. Yang keempat, munculnya gerakan separatisme di negara-negara bawahan Uni Soviet. Dan yang kelima, Presiden Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin gagal melakukan perbaikan sistem pemerintahan komunis di Uni Soviet. Ini yang menyebabkan dari gagalnya atau bertahannya Uni Soviet. Proses keruntuhannya yaitu pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet menerapkan kebijakan-kebijakan yang baru di dalam negeri, seperti kebijakan Glasnost, Perestroika, demokratisasi. Kebijakan Glasnost ini adalah keterbukaan dalam segala hal dengan negara-negara lain. Sedangkan Perestroika adalah restrukturisasi politik dan ekonomi untuk perbaikan krisis Uni Soviet pada tahun 1985. Demokratisasi adalah keterbukaan, demokrasi, adanya rakyat dibolehkan untuk mengemukakan pendapat yang selama ini dibungkam oleh pemerintah. Mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Ini hampir sama seperti yang dijalankan di Indonesia. Indonesia dengan reformasi. Dalam reformasi di Indonesia ini, pemerintahan Orde Baru berganti ke Orde Reformasi. Di sini pasal 28 bisa dilaksanakan kembali. Ya. Secara umum, kebijakan Perestroika ini berusaha mengubah sistem komunis menjadi lebih demokratis. Kebijakan Perestroika mempunyai 3 prinsip utama, yaitu yang tadi sudah dijelaskan. Glasnost, demokratisasi, dan rule of law. Ya. Kebijakan Perestroika pada perkembangannya dianggap sebagai blunder yang mempercepat keruntuhan Uni Soviet.
karena kebijakan tersebut menyebabkan pertentangan antar kelompok moderat, konservatif, dan radikal tentang sistem komunisme di Uni Soviet. Selain itu, kebijakan perestroika juga memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya, negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada bulan Desember 1991, ditandai dengan mundurnya Mikhail Gorbachev. Kelompok masyarakat yang memberikan reaksi terhadap ide Gorbachev ada 3 kelompok, yaitu kelompok moderat, kelompok konservatif, kelompok radikal. Kalau kelompok moderat, ini kelompok yang menyetujui reformasi, tetapi tetap menjalankan komunisme yang disempurnakan. Sedangkan kelompok konservatif menginginkan kelompok ini mempertahankan komunisme seperti semula. Kelompok yang radikal adalah kelompok yang mendukung reformasi, tetapi ingin meninggalkan komunisme. Pada masa kekuasaan Mikhail Gorbachev ini terjadi kevakuman kekuasaan. Tanggal 19 Agustus 1991, kelompok konservatif di bawah pimpinan Presiden Gennady Yanayev melancarkan kudeta terhadap Gorbachev. Namun, usaha ini digagalkan oleh Boris Yeltsin dari kelompok radikal. Dan kelompok militer ini terpecah-pecah karena banyak negara bagian yang menuntut kemerdekaan. Yang akhirnya Gorbachev mengundurkan diri. Karena tidak bisa mempertahankan kekuasaannya. Jatuhnya Uni Soviet ini pada bulan Desember 1991, di mana bendera Uni Soviet diganti dengan bendera Rusia. Negara-negara bagian bekas Uni Soviet mengikat diri dalam Commonwealth of Independent States atau CIS di bawah pimpinan Rusia. Negara-negara bekas USSR lebih banyak mengambil ideologi demokrasi. Apa dampak dari runtuhnya Uni Soviet? Dampak runtuhnya Uni Soviet ini munculnya negara-negara baru seperti Rusia, Belorusia, Latvia, Lituania, Kazakhstan, Kirgistan. Rusia tidak lagi menjadi negara adik kuasa. Kemudian dampak yang lain yaitu berakhirnya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Hancurnya komunis di dunia. Yang selanjutnya yaitu menimbulkan krisis ekonomi di kawasan Eropa Timur. Ini yang merupakan dampak dari bubarnya Uni Soviet. Amerika Serikat menjadi satu-satunya polisi dunia karena belum muncul saingan. Belum muncul saingan sebagai pengganti dari Uni Soviet. Timbul gejolak di bekas negara-negara satelit Uni Soviet di Eropa, Rumania, Hungaria, Bulgaria. Bahkan Jerman Timur pun ingin bersatu dengan Jerman Barat. Jadi dampak dari bubarnya Uni Soviet ini cukup luas. Runtuhnya Uni Soviet, Ibu sampaikan sampai di sini.
ada pertanyaan, mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama. Untuk selanjutnya, kalian baca tentang runtuhnya Jerman Timur. Demikian runtuhnya Uni Soviet, Ibu sampaikan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.